Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya mengajak atau saya menghibau seluruh kampung Pamahan dan kampung Pedorenan, wabil khusus jamaah Masjid Jami Nurul Iman. Mari kita bersama-sama menghadiri acara rutinitas Masjid Jami Nurul Iman, yaitu setiap malam Kamis dengan acara yaitu taklim. Mudah-mudahan dengan taklim ini, dengan pengajian ini menambah ilmu agama kita. Jadi sekali lagi saya menghimbau, mari saya mengajak seluruh jamaah untuk hadir, untuk menghadiri acara taklim mingguan Masjid Jami Nurul Iman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi 'ala al-dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw wa fatahna 'alaihim ketika kau mengetahui dalika akan itu semua kemenangannya. Dahulu fayuqalu maka dikatakan ana syari'ah
bil bidayati dengan mengawali bil basmalati dengan lafaz bismillah fi kulli amrin dibalin setiap perkara yang memiliki kebaikan atau kebagusan. Liana fil ibtidahi, karena di dalam pembukaan itu biha dengan basmalah barakatun ada keberkahan, alimatun yang besar, wa ni'matun dan ada ni'mat, yasimatun yang besar, wa ibtidaan dan mengikuti bil kutubil munazzalati dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dari Allah Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepertinya Allah yaqulu, berkata Allah, ya ibadi wahai hamba-hambaku, iftadahu, bukalah bismi dengan namaku, mubtadiina sebagai orang-orang yang memulai, takunu maka akan menjadi kamu dengannya, dengan ismi mubtadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, wa ila ridhoi dan kepada wa ila ridhoya dan kepada keridhaanku, wasilina pada sampai kepada keridhaan Allah, wa suhti dan dari kemarahanku, mu'adina akan menjadi jauh atau tidak dari suhti, dari kemarahan. Di antara permulaan setiap yang bagus itu diawali dengan lafaz basmalah. Maka setiap kitab yang dikarang oleh ulama juga tidak jauh dari bismillah. Bahkan mengikuti Al-Quran pun setiap surat ada bismillah. Ikutin kitab Quran. Seolah-olah Allah bilang, kamu kalau mau mulai apa-apa bismillah. Gue juga tuh Quran setiap surat bismillah. Lalu kalau bismillah, jadi Allah contohkan. Ustaz, ada surat yang ada bismillah, surat Barokah. Surat Barokah. Barokah Allah. Bismillahnya tidak ada. Kalau surat itu surat Barokah, surat Taurat. Makruh. Kalau pada surat itu pakai bismillah makruh. Satu surat adalah surat Taurat. Jadi ta'awudzbillahi minasyaitonir rajim, langsung ayat Barokah Allah. Bismillahnya diambil di dalam surat surat mengenai alamat. Bismillahirrahmanirrahim diambil di surat siapa? Sulaiman. Luar biasa bismillah ini. Saya punya orang tua daripada istri, berarti mertua. Orang yang miskin, kagak kaya, miskin, tapi anaknya pada hafal Quran. Yang saya kawin satu. Lama-lama kan dekat sama mertua kan ya, ngobrol, ngopi bareng gak sambil ngerokok. Rokoknya ngerokok mertua. Murah. Nah, ini saya tanya lama-lama, kenapa ini kok bisa nggak saya kalau nanti punya anak sama kayak bapak gitu, bisa pada hafal Quran? Kuncinya apa, rahasianya? Gitu. Jawaban beliau, almarhum sudah meninggal kemarin bulan puasa. Jawabannya dengan wirid bismillah.
setiap malam 20.000. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak boleh satu kali duduk, nggak boleh istirahat. Jadi setiap malam 20.000 baca bismillah. Dengan niat supaya anak-anaknya itu bisa pada jadi penghafal Quran. Sampai kapan ya terus aja. Sampai misalnya kita punya batas apa 40 hari, apa 100 hari gitu kan. Ternyata kalau kita baca bismillah 20.000 itu berjam-jam. Lama. Karena menurut logika nggak bisa. Jangankan yang nggak punya biaya, yang punya biaya juga kadang-kadang kita mau nyuruh anak suruh ngapalin Quran, anaknya kagak mau, anaknya melenceng. Ini mau orang kagak punya, orang miskin dengan biaya yang pas-pasan, kadang-kadang pulang pesantren sudah habis jajannya, habis ongkosnya, nggak dikirim-kirimin, akhirnya anaknya pulang sampai rumah bukan suruh berangkat lagi, nunggu dulu ntar 2 bulan sebulan, nunggu bapaknya punya duit baru diberangkatin lagi, sampai kayak gitu. Berarti kan nggak ada. Nah, kalau kita misalnya mau yang sering kan sholawat ya, sholawat Asmaul Husna, la ilaha illallah, terserah, monggo. Orang-orang yang sudah umur 50 tuh Pak, kudu banyakin megang tasbih deh Pak Edwin, jangan banyakin megang remote. Umur 50 tuh banyakin megang tasbih. Minimal sholawat semalam 1000. Bis Isa apa dicicil harus ini untuk benteng. Karena hanya orang-orang yang ahli dzikir yang rajin dzikir, dia akan bersih hatinya, hidupnya akan tenang. Walaupun duitnya nggak banyak-banyak amat, ada ketenangan sesuai dengan janji Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan zikir hati akan tenang. Nggak tahu Pak Edwin dengan zikir apa dengan duit hatinya tenang, saya nggak tahu. Dua-duanya, berarti masih dengan duit dong. Kalau dua-duanya. Orang kan gitu Pak. Zikir nggak tenang, saya nggak punya duit, ya berarti kamu zikirnya nggak benar. Allahnya bilang begitu dalam Quran, dengan zikir mengingat Allah hati akan tenang, ya otomatis kalau zikirnya benar tenang. Kenapa sih? Karena apa yang kita pusingkan, apa yang kita hiraukan dalam hidup ini Pak, sebetulnya tidak ada. Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah, nggak ada. Hidup dijamin sama Allah, makannya, minumnya, pakaiannya udah dijamin sama Allah. Apa yang jadi pusing? Nggak ada. Makanya orang ahli dzikir mah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak pusing, nggak sedih. Lah apa yang disedihin, apa yang dipusing? Pertanyaannya Pak Edwin kemarin, Pak Ustadz saya gimana kalau naksir sama bro? Ya. Ngapain pusing? Karena orang-orang ahli dzikir udah nggak mikirin dunia Pak Edwin, hatinya. Bukan berarti nggak punya dunia ya. Saya lagi orang ahli dzikir bukan tidak punya dunia, tapi tidak mikirin dunia gitu loh. Nggak ada dalam hatinya. Bukan berarti miskin. Imam Ghazali kaya, Syabdul Qadir kaya, kudanya yang mahal, ahli dzikir, wali Allah. Nabi Sulaiman kaya, tapi ahli dzikir. Jadi yang sekarang itu tugas kita bagaimana
bisa hati kita selalu zikir sama Allah dimanapun kapanpun. Itu yang membuat tenang. Jadi kalau ada apa-apa ada Allah yang akan memberikan solusi. Masalah apapun Allah yang akan berikan solusi. Jadi bersandarnya selalu kepada Allah. Mayoritas kita tidak kepada Allah bersandar, tapi kepada manusia. Nah itu yang bikin pusing. Kalau manusia kadang-kadang kan ngecewain. Janji mau ngasih duit kagak, janji mau ngutangin kagak. Repot. Nah jadi usia 50 ke atas tuh ya mulai menapak, mulai berjalan ke arah itu Pak Edwin. Kalau enggak ya kapan lagi. Jadi mari kita sama-sama bagaimana supaya kita bisa berpikir dengan baik dan bisa mengamalkan itu. Tidak melulu dunia. Bukan berarti meninggalkan dunia, sekali lagi tidak meninggalkan dunia, tetapi bagaimana hati kita terpaut kepada Allah. Adanya emosi, amarah, adanya galau, sedih, karena tidak diisi dengan zikir. Jadi isinya itu. Kalau hati isinya enggak zikir, isinya kemarahan, nafsu, emosi, gelisah, kecewa, dan lain sebagainya. Tapi kalau isinya Allah, isinya zikir, enggak ada itu. Enggak ada. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya kalau wali-wali Allah yang sudah memang pada makomnya wahdatul wujud bersama dengan Allah, yang nggak ada orang lain, nggak ada, dia juga nggak ada, yang ada hanya Allah saja. Itu namanya sudah wahdatul wujud, sudah selalu bersama dengan Allah. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa seperti itu? Ada hadis yang menjelaskan. Ma taqarraba mutaqarribuna bimisli adza'i ma faradu alaihim. Orang-orang yang mendekatkan diri dengan melaksanakan fardu-fardu, rukun-rukun ibadah, kewajiban-kewajiban, kemudian dia tambah dengan sunnah-sunnah ibadah, sunnah-sunnahnya dia jalani, maka Allah akan cinta kepada dia. Kalau Allah sudah cinta kepada orang itu, maka tangannya yang bergerak, tangannya Allah. Mulutnya yang ngomong, mulutnya Allah. Hadisnya gitu Pak Edwin. Kakinya yang jalan, kakinya Allah, bukan kakinya dia. Sehingga apa? Karena yang anggota badannya sudah menjadi anggota badan Allah, yang ada ya baik. Mulutnya Allah. Mana mungkin mulut Allah berkata kotor, berkata buruk. Tangannya Allah, mau bantu, mau sedekah. Diawali dari mana? Diawali dari melaksanakan kewajiban, ditambah dengan senang yang sunnah-sunnahnya diamalin, supaya Allah cinta gitu. Kalau belum melaksanakan sunnah, ya belum dapat itu. Kan kita baru wajibnya aja. Kalau kata Imam Ghazali, kalau kita hanya melaksanakan fardu-fardu saja, itu ibarat orang dagang gak punya untung. Pas-pasan. Timbang sholat 5 waktu, timbang puasa Ramadan, timbang zakat fitrah, pas doang, gak ada untung. Nah untungnya itu sholat sunnahnya. Semakin banyak sholat sunnah, semakin banyak untung. Semakin banyak zikir,
semakin banyak untung. Di situ keuntungan kita itu. Tapi ya gimana Ustaz, males, berat, males. Bukannya nggak ngerti, males. Hawanya tuh pengennya ya habis sholat fardu cepat-cepat pulang, ya. Nggak mau tuh berhenti ngerem tuh, nggak mau duduk sholat lagi, nggak mau. Ya tadi dikirnya masih belum dapat, dikirnya belum banyak. Coba kalau Pak Edwin sekarang amalin aja sholawat sehari 1000, sehari 1000 atau malam atau kapan lah 1000. Terus itu nanti dalam jangka 40 hari pasti udah ada perubahan. Mau sholat sunnah, nambah sholat sunnahnya apa, doanya apa, duha apa, tahajudnya itu nambah. Diawali dengan zikir tadi, perbanyak zikir. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Kalau kamu mengingatku, maka aku akan mengingatmu. Jadi pembersih hati itu adalah zikir, baik, sebagai pembersih hati. Dulu saya juga orangnya marahan dulu, gampang marah, dikit-dikit marah, nggak punya duit pusing dulu. Kalau sekarang alhamdulillah enggak, Pak. Karena nggak punya duit sekarang. Karena kalau urusannya cuma duit, buat apaan? Kalau kita mati, coba bayangin, kita pusing urusan duit, Pak, urusan duitnya. Kan kita nggak tahu ajal kita kapan matinya ya. Kalau tahu-tahu tes mati, kan percuma tuh, sia-sia yang kita, energi yang kita buang, yang kita gunakan buat itu sia-sia ternyata. Ngapain buat yang tidak bermanfaat, yang sia-sia? Jadi yang kita kejar sekali lagi akhirat, harus kita kejar. Usia 40-50 udah harus tunduk. Kalau muda-muda kayak Ustaz Nurdin 30, ya apa-apalah, masih muda gitu. Energi tenaganya masih ibarat macul, masih kuat macul. Kalau udah tua macul udah gak kuat. Nafsu doang gede. Begitu macul baru 2 menit ya pinggang patah gitu. Jadi sekali lagi, kebersihan hati, ibadah seseorang akan bisa dicapai kalau dia rutin banyak mengingat Allah, zikir kepada Allah. Kemudian amalkan sunnah-sunnah, ibadah sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kita melaksanakan sunnah-sunnah zikir, baik di malam hari setelah ba'da maghrib atau ba'da isya, artinya kita kalau di dalam keadaan duduk, keadaan di rumah, kita isi dengan zikir, tapi tanpa menghitung angka. Apakah itu juga termasuk di dalam zikir? Apakah zikir itu sudah ditentukan harus sekian ribu, sekian puluh ribu? Sementara kita ya sering saya lakukan dalam perjalanan menggunakan kendaraan, ini saya sering zikir, tapi tanpa harus saya menghitung, karena nanti saya konsentrasi terpecah menghitung sama bawa kendaraan. Lantas apakah tanpa menghitung itu tadi Allah tidak meridhoi kita, atau memang harus kita hitung dengan jumlah-jumlah tertentu? Mungkin itu Pak. Kalau jumlah-jumlah tertentu itu biasanya ibaratnya ada perintah atau ada memang jumlah yang harus ditempuh. Itu harus, misalnya gini, Pak Edwin datang ke seorang ulama menyampaikan hajatnya, kemudian kata ulama tersebut, silakan ini baca sholawat 5.000, nah gitu ya, semalam.
Nah itu namanya zikir yang memang udah ada target, sesuai perintah. Ada juga zikir yang tidak pakai bilangan, sama saja dalam rangka tadi supaya Allah cinta kepada kita, tanpa bilangan. Berarti tidak ada yang harus ditargetkan. Misalnya dari maghrib sampai isya, ya udah sholawat dari maghrib sampai isya. Berhentinya ketika duduk isya baru berhenti, sama saja. Atau dalam perjalanan, daripada macet pusing baca sholawat, apa baca tasbih, baca asmaul husna tanpa bilangan, mulutnya aja. Kalau dikir jahar, kalau dikir pakai mulut, sama. Atau pakai hati, dikir hobi, ya hatinya yang dikir, ininya diem, atau ininya ngobrol boleh, hatinya dikir. Jadi makanya kalau kita kaji ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, saya tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk mengenalku, kecuali untuk mendekatkan kepadaku, gitu kan. Ya'budun itu ya berarti nggak ada ruang selain dikir kepada Allah, nggak ada ruang. Hatta di kamar mandi tetap dikir Allah. Dikir kamar mandi yang tidak boleh dikir lisan, tapi hatinya harus dikir tuh. Hatinya boleh, ya boleh, wajib dikir tuh terus. Kamar mandi yang nggak boleh lisannya. Nah di luar kamar mandi ya lisannya boleh. Jadi 24 jam tuh. Nah kalau sudah bisa kayak gitu, kan main. Pak Edwin udah waliullah. Orang udah nggak berani lagi, udah macam-macam sama Pak Edwin. Jadi ya 24 jam, cuman saya pribadi biasanya belum bisa. 24 jam, ya mestinya 24 jam. 24 jam. Nah itu yang disebut dengan ma'allah, bersama dengan Allah, karena memang zikirnya sudah 24 jam ma'allah. Nah nanti disitulah Allah kasih yang namanya karomah, Allah kasih yang namanya ma'rifat, hakikat. Jadi kalau ilmu fikih bisa dipelajari, Pak, ada bukunya. Ilmu tasawuf bisa dipelajari, ada bukunya. Yang dua, hakikat sama ma'rifat nggak bisa, nggak ada bukunya. Itu adanya dirasain oleh si pengamal. Ya, jadi fikih hukum ada buku dipelajari, tasawuf ada buku dipelajari. Nah yang hakikat sama ma'rifat nggak bisa, itu mah dirasain. Kalau perasaan itu nggak bisa diungkapkan kan, namanya rasa tuh nggak, kalau diungkapkan akan tidak sama dengan rasa gitu. Rasa tuh, contoh gini misalnya, rasa pedas aja, aduh kue ini pedas, tapi pedas itu kan beda-beda tahapannya ya, level-level. Tapi ditulisnya kan pedas doang kan, jadi nggak sama kan, diungkapkan sama yang dirasakan, makanya akan batal gitu, akan salah, tidak bisa diungkapkan. Nah kedekatan orang sama Allah gitu nggak bisa diungkapkan, Pak. Yang ia bisa adalah dirasakan. Semakin dia banyak melaksanakan ibadah sunnah, maka dia akan merasakan kedekatannya dengan Allah, dan itu jadi bisa diungkapkan. Senengnya, rasanya, Pak Edwin seneng dulu sama pacarnya, deket, itu apa bisa diungkapkan kesenangannya? Saya bahagia. Kan sama, orang dapat duit juga bahagia. Rasanya beda nggak? Bahagia Pak Edwin deket sama pacarnya dulu, sama orang bahagia dapat duit. Bahagianya sama nggak? Beda dong. Bahagian Pak Edwin deket sama pacarnya daripada yang dapat duit. Padahal kalimatnya sama, bahagia. Tuh yang namanya rasa tuh kayak gitu. Itu namanya makrifat dan hakikat, tidak bisa ditulis, tidak ada ilmunya. Kita hanya bisa membahas fikih sama tasawuf, kajiannya. Nah setelah sampai itu, ketika kita amalkan syariat sebanyak-banyaknya, tasawuf sebanyak-banyaknya, lahirlah dua tingkatan itu, baik hakikat maupun makrifat.
gitu Pak. Jadi nggak bisa kalau ada orang, wah saya sudah ngomong gitu, ya misalnya dia sudah ngomong, wah saya ketemu Allah, saya jadi batal dia tuh, batal dia kalau diungkapkan, batal. Artinya batal tuh ya jadi turun, jadi kewaliannya batal jadinya. Jadi nggak ada wali-wali Allah terus ngomong saya ketemu dengan Allah, nggak bisa itu. Harus dirahasiakan, maka malah wajib merahasiakannya. Hukumnya wajib. Merahasiakan kewalian itu wajib. Bukan nanti Pak Hedi udah banyak ibadah terus, wah gua udah ketemu Allah, udah jangan dipercaya, udah batal gitu. Wali mah gak begitu gitu, dirasakan. Nah bapak-bapak ini yang udah sepuh-sepuh, pernah nggak merasakan kebahagiaan ibadah? Ustaz nggak ada rasanya bahagia, saya pusing mulu, malah utang ya kagak kelar-kelar. Pekerjaannya begitu. Sekarang perbaiki ibadahnya, sunnahnya amalin sunnahnya. Mana? Yang pertama rawatibnya gitu kan, sholat ba'diyah qobliyahnya jangan ditinggal. Gimana mau rawatib? Bong komat udah baru datang. Gimana mau rawatib? Bong komat baru datang nggak sempat rawatib. Tasbihnya, zikirnya. Jadi sholat sunnahnya ditambahin, mulai hari ini ditambahin Pak ya. Jangan semua rawatib tambahin yang lain. Yang Bapak tahu dulu dah, sholat apa ya Ustaz? Ya misalnya habis maghrib itu kan banyak Pak. Habis maghrib itu banyak. Ada awabin habis maghrib saja. Awabin berapa rakaat tuh? 6, ada yang bilang 6, ada yang 12. Habis maghrib 3 salam atau 6 salam awabin. Kan males Pak kalau nggak dibiasain, kalau nggak dipaksain, pasti pengennya balik, ngopi, ngerokok, apa di rumah gitu kan, cepet pulang, tahan. Kecuali kalau pulangnya mau sholat, ya nggak apa-apa. Pulang buru-buru sholat awabinnya di rumah boleh. Kuncinya bagaimana supaya gampang? Gini deh, supaya gampang sekarang maghrib sampai isya usahakan jangan melakukan aktivitas keduniaan. Dah gitu aja dah. Mulai sekarang kalau bisa ya nggak seminggu ya mulai berapa hari gitu kan. Dari seminggu ini maghrib sampai isya usahain jangan melakukan aktivitas keduniaan. Apa itu? Misalnya nonton TV. Hilangkan TV maghrib sampai isya. HP tutup. Maghrib sampai isya jangan pegang HP. Ntar habis isya pegang HP-nya. Itu dulu deh latihan. Isinya dengan apa Ustaz? Bisa dengan sholat sunnah, bisa dengan baca Quran, atau dengan pegang tasbih zikir. Itu dulu deh. Amalin. Habis karena maghrib sampai isya itu waktu yang mustajabah. Waktu dijabahnya doa itu maghrib sampai isya. Ini kayak gini nih duduk nih, waktunya bagus, menghidupkan isya ini, menghidupkan waktu maghrib sampai isya. Itu dulu deh latihannya Pak Ibnu ya. Sekarang kalau mau kemis, iya kemis mah ngaji. Selain kemis ada ngaji apa sih? Maghrib sampai isya. Jumat Yasin, tahlil. Baru 2 kan? Sampai isya tuh. Kemis sampai Jumat, Sabtu Minggu sampai Selasa. Ngobrol, nah itu yang bikin malesnya kagak hilang-hilang gitu. Ngobrolnya ntar habis isya, habis isya, usahain tuh. Jadi minimal kalau udah 2 tambahin 2 lah. Jumat sama Kamis sudah ada, tambahin 2 lagi. Sabtu sama Rebo sama Selasa dah. Jadi 4 minimal kan gitu. Yang 3 boleh ngobrol deh gitu. Ntar udah 1 bulan 2 bulan tambahin lagi, sehingga 1 tahun ke depan udah nggak ada lagi ngobrol habis maghrib. Ngobrolnya habis isya. Nggak, jangan sekaligus, Pak. Itu caranya sedikit-sedikit gitu. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah supaya punya ketenangan hidup. Jadi itu hidup itu ada arahnya gitu,
nggak goyang-goyang, ikutin keadaan. Punya duit seneng, nggak punya duit terpuruk. Ya itu mah celaka kalau orang kayak gitu mah, Pak. Celaka. Gairahnya karena duit. Orang tuh gairahnya karena Allah gitu loh. Kalau Allah ada terus, berarti gairah terus karena Allahnya ada terus. Tapi kalau gairahnya karena duit kadang-kadang kagak ada duit gairah, nggak ada duit nggak gairah. Karena hidupnya karena duit gairahnya. Tapi kalau sudah gairahnya karena Allah, Allahnya ada terus nggak? Allah ada terus, jadi gairah terus. Karena hidupnya bukan karena duit, gairahnya karena Allah. Nah, mencapai nilai itu tuh tadi diisi waktunya dengan ibadah maghrib sampai isya, banyakin zikir, ketemu nanti Pak Edwin, ketemu dengan nambah ilmu. Oh, ilmunya ini Ustaz. Tapi kalau bapak-bapak ngobrolnya sama di pos terus main gaplek, oke, nggak ketemu gitu, nggak ketemu. Ya terutama untuk yang udah usia 50 lah ya. Kalau yang di bawah masih muda-muda, oke lah, kesibukannya masih banyak. 50 kan udah kerja juga, kadang-kadang udah pensiun gitu. Apalagi corona di PHK belum pensiun. Mau ngapain lagi? Mau ngapain kalau tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Ya. Oh ya. Satu-satunya amalan dzikir yang boleh tidak perlu ijazah lagi itu sholawat. Jadi sholawat mah nggak ijazah boleh. Tapi kalau dapat ijazah ya silakan. 1.000, 5.000 karena ijazah gitu kan. Tapi kalau pun tidak ijazah sah kalau amalannya wiridannya sholawat. Satu-satunya kalimat yang boleh diamalkan oleh siapa saja tanpa ijazah adalah sholawat gitu. Kalau yang lain harus ijazah. Misalnya ayat Quran dibaca sekian kali harus ijazah. Kalau enggak ijazah salah, takutnya sesat. Tapi kalau sholawat boleh dengan ijazah, boleh dengan tidak ijazah. Tapi kalau yang lain harus ijazah. Kalau sholawat tidak, langsung. Dan satu-satunya amal wirid yang diterima tidak bakalan ditolak sholawat. Sholat bisa ditolak, sedekah bisa ditolak, haji bisa ditolak. Yang tidak mungkin ditolak dan pasti diterima sholawat. Jaminannya itu. Nggak ada orang baca sholawat ditolak. Walaupun sholawatnya sambil riya. Kalau yang lain itu keistimewaannya. Ada. Ya. Jadi silakan Bapak amalkan. Kalau dapat ijazah ya berarti biasanya ada hitungannya 1.000, 5.000, 10.000. Boleh tanpa ijazah silakan diamalkan. Sah hukumnya dan pasti diterima. Ulama sudah sepakat baca sholawat pasti diterima. Gitu. Ya. Iya, sholawat kan banyak. Yang namanya sholawat itu banyak jenisnya kan. Sholawat munjiat, sholawat nariyah, sholawat fatih, sholawat jibril. Yang paling pendek sholawat jibril kan. Jadi sholawat itu ada berpuluh-puluh sholawat. Sholawat tibil qulub. Jadi banyak sholawat itu banyak Pak. Yang paling pendek sallallahu alaihi Muhammad namanya sholawat jibril, itu paling pendek. Kalau sholat nariyah panjang, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad dan nabi umur wa tampar julu betul hawa hiju wa tunabrogo wa husnul wa timstagu satu lama. Baca 1.000 pakai sholawat nariyah ya semalam. Jam 12 dari Isya jam 12 baru kelar gitu. Terima kasih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sabil masail wa abul khair wa tajana min al-wa'alat wa mu'amalat wa tanfi'al wa anfusina wa al-mahal kulli mihnati wa bitabus madair ila wa kulli hal wa ya arhamar rahimin kasih wa rabb ya man ya'am fi da'wa fi subhanallahi wa ta'ala wa salam wa hidawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.